Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutono SEMM PhD dan Ibu Keke Tamara Fahira SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Yunita Anulis Salma, NIM 2020 11649. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja analisis strategi pemasaran pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Latar belakang, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan roti yang kita kenal dengan nama Sari Roti. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman model asing. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. Sehingga perseroan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan dua lini produksi, yaitu roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Bisnis roti yang dijalani perusahaan ini semakin berkembang. Dengan ini, perusahaan semakin giat melakukan pembangunan pabrik baru di beberapa tempat, seperti pembangunan 3 pabrik sekaligus di Semarang, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2011, serta pembangunan 2 lini pabrik di Palembang, Sumatera Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006, perseroan ini telah berhasil mendapatkan sertifikat HACCP, yaitu Hazard Analysis Critical Counterpoint, yang merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H, yaitu halal, healthy, dan higienik pada setiap produk sari roti. Produk sari roti juga telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Tak hanya itu, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya, Top Brand sejak tahun 2009 hingga 2011, Top Brand for Kids sejak tahun 2009 hingga 2011, Marketing Awards 2010, Indonesia Original Brand 2010, Investor Award 2012, penghargaan dari Forbes Asia, dan penghargaan lainnya. Analisis lingkungan pemasaran. Ada 3, yaitu lingkungan internal terdiri dari pemasaran, aspek SDM, aspek produksi, dan aspek keuangan. Yang kedua ada lingkungan mikro, yaitu pesaing, konsumen, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada lingkungan makro, yaitu ekonomi dan sosial budaya. Lingkungan internal. A. Aspek pemasaran. Iklan. Melalui media digital seperti TV, mereka membangun pemasaran awareness konsumen dengan tagline yang unik, mudah diingat, yaitu Sari Roti, Roti, Sari Roti. Promosi penjualan, Sari Roti mempunyai website resmi, yaitu rotinyaindonesia.com. Di website ini menyediakan halaman khusus promo tentang produk Sari Roti yang sedang dalam masa promosi di seluruh Indonesia. Pemasaran interaktif. Sari Roti melakukan pemasaran interaktif dengan adanya sales promotion grill yang disebar di beberapa pusat perbelanjaan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen. Yang B. Aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk diimplementasikan dalam setiap fungsi HR, antara lain pengembangan organisasi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan kebijakannya, manajemen kinerja, dan pengambilan karir. Dan pengembangan karir. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi meliputi desain struktur organisasi, evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan karyawan. Pengembangan kompetensi. Tujuan pengembangan kompetensi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, melakukan efisiensi, memberikan kesempatan berkarir, atau menemukan potensi karyawan. C. Aspek produksi. Produk sari roti dibuat dengan bahan baku yang berkualitas, proses produksi dengan teknologi Jepang yang modern, penerapan standar kerja yang disiplin, dan lokasi tempat produk yang strategis, serta memperhatikan aspek sanitasi baik pada bahan baku, bahan pembantu, mesin, dan peralatan yang digunakan, maupun lingkungan kerja sehingga dihasilkan produk dengan kualitas yang baik.
Yang D, aspek keuangan. Yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, lingkungan mikro. A, pesaing. Pendatang baru. PT Alfariat Trijaya Tbk, pendiri Alfamart, Joko Susanto menggandeng Zamazaki Baking untuk memproduksi merek roti sendiri. Meski membangun merek baru memerlukan waktu, kolaborasi dua korporasi itu signifikan mengancam sar roti. Sesama perusahaan dalam industri. Sharon Bakery, perusahaan yang bekerja sama dengan Alfamart dengan produk roti, menciptakan berbagai jenis roti dengan kualitas terjamin dan varian rasa yang enak. B. Konsumen. Yang pertama, demografis. Konsumen dilihat dari usia, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa, dan dilihat dari jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Yang kedua ada geografis, Jabodetabek, Semarang, Pasuruan, Medan, Palembang, dan Makassar. Yang ketiga ada perilaku, konsumen dilihat dari segi manfaatnya, yaitu sebagai bahan pengganti makanan pokok. C. Pemasok. Dalam memenuhi bahan baku untuk proses produksi, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk bekerja sama dengan beberapa pemasok. Bahan baku yang dikirim oleh pemasok diperiksa terlebih dahulu melalui proses yang cukup ketat. Bahan baku yang diterima harus memenuhi syarat dapat memberikan hasil berupa roti yang berkualitas, baik dari segi penampakan, tekstur, aroma, hingga rasa. Yang D, ada pasar tenaga kerja. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk tidak menemukan kesulitan dikarenakan tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di pasar tenaga kerja dan mudah dicari karena letak perusahaannya mudah dijangkau. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menginformasikan lowongan kerja di web resminya yang memudahkan untuk mendapatkan tenaga kerja. 3. Lingkungan makro. A. Ekonomi. Saham PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menguat 3,17% ke level 6.500 per saham. Nilai transaksi saham mencapai 5,57 miliar. Perseroan merencanakan pelaksanaan pemecahan nominal saham atau stock split diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham perseroan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menarik minat investor atas saham perseroan. B. Sosial budaya. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sangat diterima oleh masyarakat dikarenakan perusahaannya dapat memberi peluang tenaga kerja untuk masyarakat dan produk sari roti diterima oleh konsumen karena kualitas rasanya serta merupakan produk bahan pengganti makanan pokok. Analisis SWOT. Yang pertama ada analisis internal, yaitu dari dalam diri perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada eksternal, dari luar perusahaan. Internal, yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama berhasil meraih berbagai penghargaan termasuk Top Brands dan Top Brands for Kids selama 4 tahun berturut-turut 2009 sampai 2013. Yang kedua ada brand sari roti yang sudah dikenal masyarakat luas. Yang ketiga memiliki rantai pasokan yang luas sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan efisien. Yang keempat ada membangun jaringan dengan sistem keagenan. Yang kelima ada memperoleh sertifikat halal dari MUI. Weakness atau kelemahan. Yang pertama ada risiko terkontaminasinya bahan baku atau produk saat pendistribusian. Yang kedua ada produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Yang ketiga, roti tidak hangat jika dibandingkan dengan produk roti rumahan. Yang keempat ada intensitas yang tinggi dalam pendistribusian sehingga meningkatkan biaya dalam distribusi. Yang kelima adalah masih menggunakan bahan baku impor. Yang kedua ada eksternal, yaitu opportunity atau peluang. Peluang bisnis dalam pasar industri makanan di Indonesia yang tinggi, perusahaan pola konsumsi masyarakat Indonesia di kota-kota besar yang mulai berubah, mengkonsumsi roti sebagai pengganti nasi. Yang ketiga ada belum terlalu banyak kompetitor untuk industri roti berskala besar yang memiliki fasilitas produksi berkualitas tinggi pada proses produksinya. Yang keempat, lokasi pemasaran dalam jangkauan wilayah pabrik. Threat atau ancaman. Industri roti adalah industri dengan pesaing sempurna.
yang terdapat banyak kompetitor keluar masuk dengan mudah. Banyak kompetitor dari industri perumahan atau kompetitor yang memiliki gerai menyediakan produk yang masih hangat. Isu penggunaan bahan-bahan pengawet dan kualitas bahan baku, fluktuasi mata uang yang sering berubah karena perseroan menggunakan bahan baku impor, kebijakan pemerintah mengenai UMR, analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Analisis segmentasi. Yang pertama, segmentasi pasar dari produk roti cukup luas. Yang kedua, PT Nippon Indosari Koptindo Tbk lebih memilih sistem pemasaran melalui produk massal dibanding dengan membuka butik roti di toko-toko atau mall. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah menyasar pasar-pasar swalayan, pedagang roti keliling, serta toko-toko kelontong yang banyak terdapat di lingkungan konsumen. Analisis targeting. 1. Target pasar dari PT Nippon Indosari Koptindo Tbk adalah kawasan industri CBBK Cikarang. Yang kedua, disusun dengan pembangunan pabrik Semarang dan Medan dan daerah pabrik lainnya. Yang ketiga, selain itu, perusahaan ini berencana melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Negara sasarannya yaitu Filipina dan Malaysia. Analisis positioning. Yang pertama, posisi pasar roti berorientasi pada bidang makanan. Yang kedua, posisi pemakai atau konsumen hampir semua kalangan, yaitu dari tipe konsumsi kelas atas sampai kelas bawah. Yang ketiga, produk roti digolongkan ke beberapa kategori produk, tergantung pada jenis varian produk serta kelas produk. Yang keempat, posisi produk roti merupakan leader karena produk roti mampu menguasai pasar nasional. Terbukti dengan brand ambasadornya. Tahun 2012, roti hadir dengan kemasan yang lebih fresh, minimalis, dan modern, namun tetap menawarkan isi dan kualitas rasa yang tetap sama. Analisis strategi produk. Pada setiap kemasan produk roti, dilengkapi dengan berbagai ragam informasi mengenai produk, yaitu merek dan varian rasa, logo dan kode halal MUI, kode registrasi BPOM Republik Indonesia, berat bersih produk, komposisi produk, dan informasi nilai gizi, kode produksi dan batas akhir penggunaan produk, call center, dan alamat email untuk menyampaikan saran dan kritik. Analisis strategi harga. Keunggulan lain yang dimiliki produk roti adalah harganya yang cukup terjangkau. Ambil contoh roti sandwich merek Mr. Bread, produk Indo Roti Prima Cemerlang memiliki harga 4.500 dengan ukuran 50 gram. Harga tersebut sama dengan produk roti yang berukuran 46 gram. Pasalnya, hal tersebut dapat membuat retro penjualan roti meningkat. Peningkatan retro penjualan roti sudah mulai tampak pada kuartal 1 tahun 2018, di mana tingkat retro penjualan mencapai 25,8%. Hal ini menyebabkan laba bersih roti turun 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Analisis strategi distribusi. Lokasi pendistribusian PT Nippon Indosari Koptindo Tbk roti. Pendistribusian PT Nippon Indosari Koptindo Tbk untuk daerah Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pada tahun 1997, memiliki 2 agen dan menjadi kurang lebih sekitar 250 agen pada bulan Mei 2009. Dipasarkan pada pasar modern dan pasar tradisional. Analisis strategi promosi ada 5, yaitu yang pertama, advertising atau periklanan, sales promotion atau promosi penjualan, personal sharing atau penjualan perseorangan, dan direct marketing atau pemasaran langsung, dan publisitas. Advertising atau periklanan merupakan bentuk terbiaya presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Yang kedua, ada sales promotion, merupakan suatu bujukan langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk suatu produk pada konsumen langsung dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera. Yang ketiga, ada personal selling, merupakan suatu bentuk penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan meningkatkan terwujudnya penjualan produk. Yang keempat, ada direct marketing,
merupakan hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Penggunaan surat langsung, telepon, televisi respon langsung, email, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu. Yang kelima ada publisitas, merupakan bentuk penyajian usaha untuk meningkatkan permintaan dari suatu produk secara non-personal dengan membuat berita yang bersifat komersial tentang produk perusahaan yang bersangkutan. Kesimpulan, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terletak pada sel 4 dan alternatif strategi yang menarik untuk dipilih adalah berkaitan dengan pengembangan strategi. Terbukti saat ini Perseroan telah memiliki 8 pabrik produksi yang telah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 2012, pabrik baru dibangun di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Saat ini di Pulau Sulawesi hanya terdapat 1 pabrik, dan Pulau Sumatera memiliki 2 pabrik. Mengingat produk yang dihasilkan adalah produk yang memiliki masa kadaluarsa yang sangat singkat, jarak antara lokasi pabrik dengan kota-kota pemasaran ikut menentukan pendistribusian. Jumlah agen dan rantai pasokan yang luas merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan pasar. Saat ini Saroti memiliki 300 agen yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dipilih oleh Persero berkaitan dengan pengembangan pasar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat brand di masyarakat, yaitu melalui pemilihan brand ambassador. Saran 1. Mengoptimalkan pendistribusian dengan mengelompokkan lokasi-lokasi yang berada dalam jangkauan pabrik. Yang kedua, mengoptimalkan pendistribusian dengan memanfaatkan supply chain yang luas agar sebisa mungkin produk sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang fresh meskipun tidak dalam kondisi hangat. Yang ketiga, memberikan potongan diskon untuk produk sari roti yang sudah mendekati masa kadaluarsa agar dapat mengurangi barang yang tidak laku. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam lisan maupun tulisan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum Sunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.